Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita ingin masuk kepada al-majlis yang ke-16, berbicara tentang keutamaan memakmurkan masjid. Kita perhatikan surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Diharapkan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kita tahu bahwa masjid disebut sebagai rumah Allah. Sehingga kita pun jadi bertanya, apa yang dimaksudkan dengan rumah Allah? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menerangkan, wa idhafatuha ilaihi idhafatu tashrifin wa takrimin, bahwa ditempelkannya lafaz Allah pada kata rumah atau bait atau pada kata masjid adalah dalam rangka memuliakannya dan menghormatinya. Rumah Allah pengertiannya adalah rumah milik Allah yang dikhususkan untuk mengagungkan Allah. Kita tahu bahwa masjid adalah tempat yang paling mulia dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya masjid, keutamaannya adalah untuk diperbanyak di sana zikrullah. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya nama Allah. Jadi
kita perhatikan dalam pandangan Allah bahwa menghalangi fungsi masjid sebagai tempat untuk zikrullah adalah paling zalimnya kezaliman, paling jahatnya kejahatan. Kita bayangkan kalau seseorang merampas istana, dia berbuat kezaliman. Namun di saat dia itu merampas rumah Allah, maka akan jadi berbeda karena beda pemilik. Istana itu milik manusia, sedangkan masjid itu milik Allah. Kemudian berbicara tentang memakmurkan masjid, maka kemakmuran masjid itu ada dua macam. Ada yang bersifat wasilah dan ada yang bersifat ghayah. Ada yang bersifat wasilah, artinya dia itu penghubung kepada sesuatu yang menjadi tujuan. Dan ada yang bersifat ghayah, yaitu tujuan itu sendiri. Di mana sikap seseorang membangun masjid dengan mengadakan tanahnya, bahan-bahan bangunannya, sampai dengan membangunnya sehingga berdirilah bangunan masjid, maka ini adalah wasilah. Bangunan adalah wasilah. Dia itu penghubung kepada suatu tujuan. Sedangkan yang menjadi tujuan adanya masjid adalah dimakmurkannya ketaatan kepada Allah dan diperbanyaknya zikrullah. Itu tujuan. Jadi kita lihat di sini dua hal yang berbeda. Kedua-duanya adalah memakmurkan masjid. Membangun bangunan masjid dari mulai mengadakan tanahnya, mengadakan bahan bangunannya, sampai dengan membangunnya sampai jadi. Itu bukan tujuan. Karena bisa jadi setelah bangunan itu ada, ternyata bukan masjid taqwa, tapi masjid dirar, yang ternyata justru Allah mengharuskan kita meninggalkannya. Sehingga bangunan itu bukan tujuan. Bangunan itu adalah sesuatu yang memfasilitasi, membuat orang itu jadi bisa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, jadi konten dari masjid itu adalah tegaknya ibadah, tegaknya ketaatan kepada Allah, tegaknya zikrullah. Kita perhatikan di saat kita membaca ayat 18 dari surat At-Taubah, kita dapati kata innama. Innama yang dalam bahasa Arab disebut dengan adatu hasrin, yaitu sebuah kata yang yakni membatasi sehingga maknanya tidak melebar. Di saat dikatakan innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid hanyalah. Jadi kita lihat ada pembatasan. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan hanyalah, sehingga terbatas mereka saja, tidak melebar kepada semua orang. Siapa mereka yang berhak
untuk memakmurkan masjid, maka mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka itulah orang-orang yang berhak memakmurkan masjid. Sehingga kita lihat di sini bahwa dibatasinya masjid untuk orang-orang tersebut menunjukkan bahwa ada amalan yang dituju, di mana dengan diberikannya kewenangan memakmurkan masjid itu kepada mereka, maka akan tegaklah tujuannya, akan berdirilah, dilaksanakanlah maksud dan tujuan dari didirikannya masjid. Sehingga di saat masjid itu dibangun karena kebanggaan, kesombongan, persaingan, kemudian ingin menampilkan arsitektur tertentu, ingin menampilkan seni-seni yang disebut dengan Islami dan sebagainya, maka bergeserlah masjid itu dari tujuannya kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Sehingga di saat seseorang itu mengerti bahwa mana tujuan atau ghayah dan mana penghubung atau fasilitasi atau fasilitator yang disebut dengan wasilah, di saat kita telah mampu membedakannya, maka kita tidak bergeser bahwa tujuan itulah yang harus tegak. Sehingga kalau ada masjid yang kecil, sederhana, tapi di sana makmur dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan zikrullahnya, jika dibandingkan dengan sebuah masjid yang besar, mewah, sangat mahal biaya pembangunannya, tapi ternyata sepi dari kemakmuran berupa zikrullah, ibadah dan ketaatan, maka kita akan bilang masjid ini jauh lebih mulia, lebih berharga di mata Allah daripada masjid yang mewah ini. Maka yang terbaik adalah sikap seseorang di saat dia itu memakmurkan masjid. Dia membangunnya dengan tujuan yang benar. Dia menginfakkan hartanya karena Allah dalam membangun masjid itu. Kemudian benar-benar masjid itu dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan Islami, dengan peribadatannya, dengan ketaatannya, dengan zikrullahnya, maka inilah yang menjadi sesuatu yang mulia. Tujuan pembangunannya benar, kemudian kontennya benar, maka dua hal ini telah bersatu. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka Allah pun akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kita lihat, bayangkan betapa mulianya seseorang yang membangun masjid itu kalau dia itu membangun lillah. Hadis ini memberi catatan penting
Mambana lillah, barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena ingin menyombongkan dirinya, ingin memamerkan yakni kemampuannya, ingin menunjukkan persaingan-persaingan tertentu dan sebagainya yang bersifat keduniaan, maka ini semua menghancurkan tujuan yang asasi, yang prinsipil dari masjid itu. Karena ternyata dibangunnya masjid itu bertujuan keduniaan. Sehingga yang harus diperhatikan bahwa orang yang membangun haruslah berniat bahwa dia membangun masjid itu karena Allah. Sehingga hilangkan keinginan-keinginan untuk berbangga diri, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin diabadikan namanya dengan berdirinya masjid. Itu semua menjadikan perbuatannya itu keluar dari kemakmuran masjid. Walaupun berapa besar pun harta yang dikerahkannya untuk membangun masjid sekalipun. Sehingga masjid yang sederhana namun ternyata tujuannya benar. Dibangunnya masjid yang sederhana itu semata-mata karena Allah. Maka inilah masjid yang mulia. Di mana Rasulullah SAW pada saat membangun masjid yang kita berikutnya menyebutnya dengan Masjid Nabawi, sederhana sekali, dibangun dengan batu-batuan yang sederhana, dengan batang-batang korma sebagai tiang-tiangnya, kemudian dengan pelepah-pelepah korma sebagai gentengnya, sehingga kita lihat, yakni masjid itu begitu sederhananya. Lantainya pun tanah, bukan keramik, bukan marmer. Dia benar-benar tanah. Sehingga kalau datang hujan, maka basah seluruhnya. Lantainya pun basah. Karena memang tidak ada yang menahan air hujan pada masjid itu. Dia lebih banyak berfungsi untuk menahan dari terik matahari. Kemudian di saat kita bertanya bagaimana kemuliaan Masjid Nabawi, jawabnya bahwa Masjid Nabawi punya keutamaan yang luar biasa. Bahwa orang yang sholat di sana itu seperti 1000 sholat di tempat yang lainnya. Di antara masjid-masjid yang ada di dunia. Kita lihat bahwa ternyata pandangan Allah tidak mengarah kepada bagaimana bangunannya, tapi bagaimana masjid itu berada. Untuk apa dan bagaimana masjid itu bermanfaat terhadap Islam dan muslimin. Kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram." Salat pada masjidku ini, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidil Haram. Di mana Al-Masjidil Haram kelipatannya lebih besar lagi.
Kemudian berkumpulnya bangunan yang bagus dan niat yang salihah tentunya akan membuat masjid itu lebih termakmurkan lagi. Sehingga yang kita harapkan dua hal ini justru harus terkumpul. Bagaimana niat pembangunan masjid itu dan bagaimana kokohnya masjid itu. Maka siapapun akan bersepakat bahwa itulah yang dituju. Itulah yang diharapkan. Sementara kita pun mengenali istilah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan dirar. Pada surat At-Taubah ayat 107. Masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Allah melarang orang untuk sholat di masjid yang disebut dengan masjid dirar. Sehingga kita lihat di awal ayat ini dikatakan la taqum fihi abadan. Janganlah engkau tegak berdiri melakukan sholat pada masjid itu sama sekali. Sehingga Allah melarang adanya sholat di masjid yang disebut masjid dirar. Kenapa? Karena masjid itu tujuannya salah. Dia itu justru menghasilkan kekafiran. Menghasilkan perpecahan di antara orang yang beriman. Menjadi alat pemantau demi kepentingan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sehingga bergeserlah tujuan dari masjid itu. Semahal apapun, semewah apapun masjid itu, kalau tujuannya salah, maka bukan masjid yang baik. Orang yang menggeser tujuan tadi tidak sedang memakmurkan masjid. Sehingga pada akhirnya bahwa niat membangun masjid itu jadi utama sekali. Jadi hal yang harus benar-benar diperhatikan. Di mana di saat sebuah masjid itu benar-benar memenuhi ketenangan orang beribadah, kenyamanannya, benar-benar terfasilitasi mereka dengan kebutuhannya dan jumlahnya pun bisa semakin banyak. Kemudian pelajaran-pelajarannya juga lengkap sehingga bertumpuklah manfaat yang begitu banyak pada masjid itu. Maka tentunya inilah masjid yang diharapkan. Masjid yang benar-benar menegakkan kepentingan Islam dan muslimin. Masjid yang benar-benar memuliakan Allah. Sehingga sebuah masjid itu begitu bermanfaatnya buat orang di sekitarnya dan buat orang yang dari kejauhan sekalipun. Dan kita pun mengerti bahwa masjid itu memiliki kedudukan yang terhormat, memiliki keagungan. Masjid itu memiliki kemuliaan. Maka di saat seseorang itu mengerti betapa mulianya kedudukan sebuah masjid, betapa agungnya sebuah masjid, maka hendaknya tertanam di benak setiap kita bahwa kita harus mengagungkan masjid, memuliakan masjid.
Masjid itu harus dijaga, harus dilindungi, harus dihormati. Jangan sampai kita bersikap tidak beradab di dalam masjid. Dan tidak boleh ada kata-kata yang jelek, yang jorok, yang hina diucapkan di dalam masjid. Dan tidak tepat berbicara tentang dunia di dalam masjid. Sehingga masjid itu benar-benar difungsikan untuk memperbanyak zikrullah. Dan masjid pun benar-benar diurus kebersihannya, kemudian keharumannya, sehingga masjid itu tidak berbau, tidak menjijikkan, tidak memiliki pemandangan-pemandangan yang jelek. Kemudian masjid itu tampil dalam keadaan yang bagus. Masjid itu pun ditebarkan di sana wewangian yang harum, sehingga benar-benar masjid itu dimuliakan, dihormati. Maka di antara apa yang digariskan terkait dengan sikap seseorang di dalam masjid, di antaranya kita mendapatkan hadis yang sahih di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basali wal kurrathi faghalabatna al-hajatu fa'akalna minha faqala man akala min hadhihi syajarati al-muntinati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhul insu. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang orang itu memakan bawang dan memakan sayuran-sayuran yang melahirkan bau yang tidak enak buat orang yang menciumnya. Maka waktu itu karena kami sangat butuh, kami memakannya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, man akala min hadhihi syajarati al-muntinati fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan dari pohon yang berbau ini, maka hendaknya dia tidak mendekati masjid kami. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhul ins. Maka sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga kita perhatikan bahwa adab seseorang di dalam masjid itu pun harus diperhatikan. Jangan sampai seseorang tidak mempedulikannya. Di antaranya adalah bau yang ditimbulkan oleh makanan. Sehingga keringat itu menjadi berbau karena makanannya menimbulkan bau keringat. Namun yang menimbulkan bau itu sesungguhnya bukan cuma makanan-makanan atau sayuran tertentu. Akan tetapi kita lihat rokok itu pun menimbulkan bau yang menyengat. Kemudian kita lihat lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain, di mana seseorang tidak mempedulikan dirinya, tidak mandi,
yakni beberapa hari, sehingga bertumpuklah bau yang menyengat. Itu pun adalah sikap yang tidak beradab, tidak turut serta dalam memakmurkan masjid. Sehingga hendaknya kalau seseorang itu datang ke masjid, dia menyiapkan dirinya untuk memiliki bau yang harum dan rapih, terkesan bahwa dia itu memuliakan masjid, mengagungkan masjid, di mana benar-benar masjid itu didudukkan sebagai rumah Allah, sebagai tempat orang beribadah, sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Kita perhatikan surat An-Nur ayat 36-37. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Pada rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut di sana nama Allah, di sanalah orang bertasbih di pagi hari dan di petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dibuat lalai oleh perdagangan atau jual beli dari selalu mengingat Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut kepada suatu hari di mana manusia itu benar-benar goncang jiwanya dan membelalak matanya. Jadi kita lihat di sini pada surat An-Nur ayat 36-37 ini Allah menyebutkan tentang masjid. Disebutnya sebagai buyut, rumah, adzinallah an turfa', rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan, untuk diangkat, diagungkan. Sehingga kita pun menyebut masjid itu sebagai Baitullah, rumah Allah, karena dia itu milik Allah. Dia itu dikehendaki untuk mengagungkan Allah. Di mana masjid itu tentunya dipenuhi dengan muslimin, dipenuhi dengan para hamba Allah, dipenuhi dengan para malaikat yang mulia, sehingga masjid itu menjadi tempat di dunia ini yang paling mulia. Tempat yang paling mulia di dunia ini. Kita lihat bagaimana hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, di saat tidak ada naungan yang bisa menaungi siapapun kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 jenis manusia itu adalah rajulan qalbuhu mu'allaqum bil masajidi. Seseorang yang jiwanya terkait, tertaut dengan masjid-masjid, sehingga selalu merasa kangen dengan masjid, ingin duduk berlama-lama di dalam masjid, siap untuk beribadah, berzikrullah, membaca Al-Quran, dan melakukan kegiatan-kegiatan
yang mulia seperti menuntut ilmu dan sejenisnya di dalam masjid. Dia sangat betah dengan masjid. Begitu jauh dari masjid dia merasa rindu untuk kembali ke masjid. Kita lihat pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Paling dicintainya tempat kepada Allah adalah masjid-masjidnya, dan paling dibencinya tempat kepada Allah adalah pasar-pasarnya. Jadi kita lihat di sini, di saat kita sering bersikap terbalik, kita memakmurkan pasar dan membuat masjid jadi sepi, padahal kewajibannya sebaliknya. Kita mestinya menjadi orang yang jiwanya itu sangat senang dengan masjid, sangat cenderung dengan masjid. Sehingga di saat seseorang itu mencintai masjid, betah dengan masjid, jiwanya tertaut dan terpaut terkait dengan masjid, maka dia akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memuliakan apa yang Allah muliakan. Kita lihat yang terjadi sebagian muslimin mengecewakan, di mana justru tidak sholat di masjid, dan sholatnya nanti di saat dia disolatkan orang di masjid, saat dia telah menjadi jenazah, diusung orang masuk ke dalam masjid untuk disolati, sehingga dia tidak memakmurkan masjid. Pada akhirnya di saat telah jadi jenazah baru dia masuk ke dalam masjid. Ini manusia yang sangat mengecewakan. Kita tahu di saat seseorang itu cinta kepada sholat, dengan sendirinya dia akan cinta kepada masjid. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dari perbuatan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi kita lihat di saat ini ada seseorang, kemudian ini ada syirik dan kekafiran, maka di tengahnya itu ada suatu perbuatan, yaitu meninggalkan sholat. Sehingga di saat seseorang itu meninggalkan sholat, dia itu telah ada di pilihan di antara orang-orang yang melakukan kekafiran dan syirik, sehingga tidak membutuhkan langkah yang banyak lagi untuk menjadi seperti mereka. Kita perhatikan hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi, juga Al-Hakim dan At-Tabarani. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah beliau dengan nomor 3388, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qalat Quraisyun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berkata orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbaka ay yaj'ala lana as-safa dhahaban wa nu'minu bika.
Orang-orang Quraisy itu berkata kepada Nabi SAW, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhanmu agar dijadikan bukit Safa itu menjadi emas. Maka kami akan beriman kepadamu. Qalu wa taf'alun. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah benar-benar kalian akan melakukannya? Qalu na'am. Mereka berkata, ya. Qala fada'a fa'atahu Jibril. Maka Rasulullah SAW pun berdoa dan datanglah malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril pun berkata, inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u alaika salam wa yaqulu in syi'ta asbaha lahumus safa dhahaban faman kafara ba'da dhalika minhum azabtuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati war rahmati qala bal babut taubati war rahmati. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia berkirim salam kepadamu dan berfirman, jika engkau kehendaki, maka jadilah Safa, bukit Safa itu menjadi emas. Tapi barang siapa yang kafir setelah itu, maka aku azab dia dengan azab yang tidak akan aku mengazab siapapun di alam semesta. Namun jika engkau mau, aku bukakan pintu taubat dan pintu kasih sayang. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bahkan yang aku pilih adalah babut taubati war rahmati. Pintu taubat dan pintu kasih sayang. Kita lihat bahwa kita ini memiliki sebuah kesempatan emas. Di saat kita ini diberi kesempatan untuk memakmurkan masjid. Di saat begitu banyaknya orang yang ternyata terjauhkan dari sholat, terjauhkan dari masjid, begitu dekatnya mereka kepada kekafiran dan syirik, begitu dekatnya mereka kepada perbuatan kefasikan, kemunafikan, dan kekafiran, dan berbagai jenis kesesatan dan maksiat. Maka nikmat Allah adalah di saat seseorang itu punya kecintaan kepada masjid, punya kecintaan kepada sholat, dan dia benar-benar menjadi orang yang rajin sholat dan memakmurkan masjid. Maka langkahnya adalah bertaubat. Di saat seseorang itu memulai langkahnya dengan rajin bertaubat kepada Allah, sehingga terjauhkanlah dia dari bentuk-bentuk dosa dan maksiat, dan mulailah dia masuk kepada berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat Rasulullah SAW lebih memilih pintu taubat dan pintu kasih sayang Allah dibandingkan dengan dikucurkannya bukit Safa dengan emasnya. Artinya bukit Safa itu dirubah menjadi bukit emas. Ternyata itu tidak menarik buat Rasulullah SAW. Karena ternyata pintu taubat dan pintu kasih sayang itu lebih bermanfaat daripada emas, walaupun sebesar bukit Safa sekalipun. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita pun siap menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid, terutama setelah kita selesai dari problem COVID atau Corona ini.
Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.